Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali join. Teman-teman dapat cek kegiatan ibadah kita di channel YouTube GBT KAO Print TV. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman dapat cek di kolom deskripsi. Youth in Online Service akan pindah jam tayang dari yang awalnya hari Sabtu pukul 5 sore menjadi Minggu pukul 9 pagi. Tanpa tunggu lama lagi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Enjoy the service, God bless. Shalom semuanya, kembali lagi kita di ibadah Youth. Mari sebelum kita beribadah, mari kita datang pada Tuhan, kita siapkan hati kita secara baik agar persembahan kita, pujian kita bisa diterima. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa bertata dalam surga. Kini anak-anak-Mu akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa Tuhan yang kami perbuat maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Terlebih lagi, Kau ampuni Tuhan para pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, agar apa yang kami nyanyikan, apa yang kami pujikan bisa Kau terima Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan isi hati kami, Kau tahu apa yang kami alami, Kau tahu pergumulan kami Tuhan. Setiap permasalahan biarlah kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, bentar lagi Tuhan anak-anak itu akan menyembah-Mu Tuhan. Berilah hati Tuhan untuk hati menyembah Tuhan. Bila hati takut akan Engkau, bila hati yang rindu, yang ingin untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Segala pujian, segala sembah hanya bagi-Mu. Umat-Mu meninggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, penuhi kami Tuhan. Biarlah
kami, biarlah mulut kami menyembah meninggikan nama-Mu. Biarlah hati kami Kau persiapkan untuk menerima segala pencobaan. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa syukur. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu.
mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Masih dengan lembut kita katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu dalam mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu. Kau yang baik, oh biarlah kami dekat padamu. Kami sadar kami yang menjauh darimu, bawa kami dekat padamu. Oh, haleluya. Biarlah kami belajar untuk mengasihi Engkau Yesus. Biarlah kami rendah hati, biarlah kami rendah hati. Kami lelah Tuhan, biarlah Kau yang kuatkan kami, biarlah Kau yang menopang kami, biarlah kami berada di hadirat-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu
hadirmu di dalam hidupku, mengajak hadirmu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tahu Tuhan, setiap kali kami mengejar hadir-Mu, kadang kami dibutakan dengan hal duniawi yang sekiranya itu jauh dari Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian ini Tuhan bisa mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian ini Tuhan bisa memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kebaikan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kebaikan, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
fikirkan tentangmu, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Tuhan, Kau memang sungguh besar. Kuasa-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu, hanya Kau yang mampu Tuhan. Biarlah kami mengandalkan setiap persoalan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami berharap kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami menyerahkan semua pergumulan ini ke dalam-Mu Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan apa yang kami alami Tuhan. Kau tahu Tuhan segala masalah dan problema kami Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, Kau lindungi kami Tuhan dari mara bahaya sekarang ini Tuhan. Kau jauhkan kami Tuhan dari segala penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah hati kami yang menyikapi firman dengan baik. Berilah hati kami yang menerima firman dengan tulus, dengan sikap yang ingin menjalankan firman yang Kau berikan Tuhan. Berkati Tuhan pembicara yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang diberitakan semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Berkatilah kami pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan. Berilah kami Tuhan talenta-talenta yang lebih lagi Tuhan, biar bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom teman-teman dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali pada saat ini ya. Kita akan bersama-sama untuk share firman Tuhan. Dan kiranya apa yang kita dengar, apa yang kita terima akan menjadi berkat dan rema dalam hidup kita. Kiranya Allah Bapa Yahweh memberkati saudara, teman-teman dan saya diberkati dengan hikmat, dengan pengertian dan kemampuan untuk mengerti firman Tuhan. Tuhan memberi kita ketopong keselamatan. Allah Roh Kudus akan membuka hati dan pikiran kita sehingga apa akan dibukakan, segala sesuatu rahasia-rahasia firman Tuhan akan dibukakan dan dinyatakan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa semuanya saat ini. Teman-teman, saudara yang ada di depan kamera saat ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa, Bapa yang di surga, kami datang padamu ya Bapa. Pada kesempatan saat ini kami mengucap syukur, kami diberikan kesehatan, kami diberikan waktu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, memberkati teman-teman dan semuanya yang mendengarkan channel ini, yang mendengarkan firman pada saat ini. Mereka diberkati dengan urapan, dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Sehingga apa yang didengar bukan saja masuk ke dalam telinga kami, tetapi akan masuk dalam hati kami. Dan akan menumbuhkan pengertian-pengertian baru dalam hidup kami. Sehingga pengenalan kami kepada Tuhan tambah hari, tambah dekat dan tambah mengerti rencana-rencana Tuhan. Minta pengurapan-Mu ya Tuhan untuk saya dan untuk teman-teman semuanya. Bukakan rahasia firman Tuhan yang ajaib, yang menjadikan kekuatan, peneguhan, dan menjadi motivasi dalam hidup ini. Untuk kami tambah hari tambah memiliki kasih kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin teman-teman. Beberapa minggu kemarin ya kita telah membahas mengenai iman, kasih dan pengharapan ya. Saat ini kita akan belajar secara real kasih yang dinyatakan Allah Bapa kepada kita itu seperti apa ya. Saat ini kita mau membaca di dalam Lukas 15. Kita mau baca ayat yang ke-11 sampai habis ya. Agak banyak tapi nggak apa-apa ya. Karena pada kesempatan seperti ini kita bisa belajar lebih lagi membaca firman Tuhan, diperkatakan, digemakan ya teman-teman.
Kita mau buka yang sudah menyiapkan Android atau Alkitab, mari ya kita buka bersama-sama, kita simak bersama-sama. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32 ya. Ini memang agak panjang ya, tetapi memang ini ada hubungannya. Jadi ini harus dibaca semua ya, tidak bisa hanya beberapa ayat saja, tidak bisa, karena ini saling berkaitan ya teman-teman saudara. Lukas 15 ayat yang ke-11 ya. Ini perumpamaan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan mengenai anak ya, anak yang hilang tapi yang kembali kepada bapaknya ya. Judulnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu ya berkata kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat ya. Anak bungsu tadi mulai melarat karena telah menghabiskan harta yang telah diberikan ayahnya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya ya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh ya, si anak itu masih jauh, bapaknya melihat ya, dia kembali. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya ya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, karena melihat anak-anaknya datang, dia berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik ya, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepadanya ya, dia berbicara kepada si sulung yang tadi marah ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaannya Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lalu kata ayahnya kepada anak yang sulung yang marah tadi ya,
Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang didapatkan oleh si bungsu ini adalah sesuatu yang di luar dugaan ya. Bapak ini memiliki 2 anak ya, si sulung dan si bungsu ya. Si bungsu telah meminta harta warisan ya, padahal bapaknya kalau di dunia mungkin orang membagi-bagi warisan, mungkin ketika ayahnya sudah meninggal atau mungkin ya banyak beberapa hal ya. Tetapi si bungsu ini meminta warisan dan bapak memberikannya, dan dia telah memboroskannya di negeri yang jauh, dan di sana dia mengalami kelaparan dan bekerja ya. Ketika dia mulai merasa lapar, dia teringat betapa orang-orang upahan yang bekerja kepada bapaknya itu begitu berlimpah-limpah, sedangkan dia sendiri kok kelaparan ya. Nah, ini poin di sini yang kita lihat itu apa, adalah suatu kemauan. Si bungsu ini kembali kepada bapak ya. Dia kembali kepada bapak karena ada kemauan. Pertama poinnya adalah karena ada kemauan ya. Ada kesadaran ya. Sebelum ada kemauan, dia menyadari dulu ya, dia berpikir, aku di sini kelaparan, sedangkan orang-orang upahan bapakku di sana begitu berlimpah-limpah ya. Aku mau pulang kepada bapak ya. Nah, saudara dan teman-teman ya, si bungsu ini lalu dia bangkit ya, dan dia pergi kepada bapak ya. Nah, pada ayat ini yang di sini pada ayat yang ke-18, si bungsu ini berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa ya. Artinya dia bertobat ya. Artinya si bungsu ini ketika dia telah melakukan suatu kesalahan, telah berdosa ya. Satu, dia pertama menyadari ya. Dia setelah menyadari, dia akan kembali kepada bapak, dan dia melakukan suatu respon, dia bangkit. Dia melakukan sesuatu tindakan ya, dia bangkit dan akan datang kepada Papa dengan apa? Dengan rendah hati ya. Padahal dia tahu dia adalah anak yang bungsu, anaknya sendiri, tapi dia berkata apa tadi di sini? Jadikanlah aku ya Bapa menjadi orang upahan. Nah, padahal dia itu seorang anak ya. Dia ada rendah hati ya. Dia rendah hati dan dia kembali kepada Bapa. Maka dari jauh Bapa itu merangkulnya kembali ya. Dia merangkulnya, memestakan dia ya. Nah, teman-teman dan saudara-saudara, apa yang kita renungkan dalam firman ini ya? Yang kita renungkan adalah si anak ini mungkin meskipun dia nakal, tapi dia itu mengenal bapaknya ya. Dia itu mengenal ayahnya. Ayahnya itu berhati penuh kasih dan penuh belas kasihan. Karena apa? Ketika dia telah berdosa dan jauh kepada bapaknya, dia dengan percaya, aku akan kembali kepada Bapa. Artinya dia sebelumnya dia telah tinggal lama kepada Bapa ya. Dia telah tinggal kepada Bapa dan dia mengenal bahwa bapaknya itu adalah Bapa yang penuh kasih. Ya, dia mengenal ya. Ketika dia dipestakan ya, kakaknya iri ya. Di sini disebutkan kakaknya iri. Bapa, dia berkata tadi kepada bapaknya, sudah lama aku ikut Bapa, tetapi Bapak tidak pernah memestakan aku ya. Dan si bungsu itu yang telah menghabiskan, memboroskan harta Bapak, dan pulang Bapak telah menyembelih kambing untuk merayakan pesta ya. Nah, si sulung ini ada suatu kemarahan ya, ada iri. Nah, di sini yang kita cermati kepada anak si sulung ini, dia kemungkinan ya, dia mungkin tidak mengenal bapaknya, bahwa bapaknya itu adalah penuh kasih. Dan dia harusnya menyadari karena Bapak telah berkata kepada si sulung tadi, dia berkata begini, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, artinya Bapak ini adalah Bapak yang besar, Bapak yang penuh kasih, berlimpah rahmat ya. Ketika si sulung pulang, Bapak menerimanya kembali. Dia tidak mengingat dosa-dosanya, tidak mengingat pelanggarannya. Yang dia ingat adalah pada hari itu dia telah pulang dan dia menyadari dan dia telah bertobat. Maka itu diterimanya sebagai suatu kemenangan ya, kemenangan.
Suatu kemenangan karena apa? Dia bergembira karena adikmu yang telah mati itu telah hidup kembali dan didapat kembali. Artinya teman-teman ya, jika ada orang yang telah berdosa, bersalah, melakukan suatu pelanggaran ya, dan dia kembali kepada Bapa dengan kesadaran, dengan bertobat, artinya dia itu seperti lahir baru. Dia didapat kembali dengan lahir baru kembali. Maka satu jiwa yang bertobat pasti malaikat akan bersuka cita. Dan jika kita melihat teman-teman kita yang sudah bertobat kembali kepada Bapa, mereka mungkin diberkati Bapa, diberkati, kita mesti memandang mereka dengan sukacita pula. Ya, kita tidak boleh seperti si sulung ya, dengan berpikir aku tuh sudah ikut Tuhan sekian lama, aku kok tidak seperti itu ya. Tidak ya, tapi kita mesti patut bersukacita karena kita juga anak Bapa, anak Tuhan ya. Kita itu mempunyai Bapa yang kaya raya ya, dia penuh rahmat, kasih dan karunia. Kalau kita perlu, sebelum kita minta, Bapa itu sudah menyediakan ya. Kita itu sudah punya segala sesuatu, kita punya Tuhan Yesus Kristus, kita punya juru selamat ya. Artinya bahwa kita itu tinggal di dalam damai sejahtera Bapa, kita menjadi anak-anak kerajaan Tuhan ya. Maka ketika kita sudah mengikut Tuhan, kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Buah-buah yang kita hasilkan harus sesuai dengan buah-buah pertobatan ya teman-teman dan saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kiranya kita mau membaca firman Tuhan ya di ayat yang terakhir ya teman-teman. Kita mau buka Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, mari bersama-sama kita ucapkan firman Tuhan ini ya sebagai penutup ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yaitu Kristus Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Demikian firman Tuhan ya teman-teman dan saudara ya. Dari firman tadi yang Lukas 15, yang kita mesti tiru adalah hati si bungsu ya. Meskipun dia sebelumnya telah banyak melakukan kesalahan, telah berdosa, tetapi lihat hatinya ketika dia akan kembali kepada Bapa, dia punya kesadaran, dia bangkit menghampiri Bapa, dia datang melangkah, lalu dia rendah hati ya. Dia mengatakan ya, mungkin kalau didramatisir mungkin gila, aku tak kembali ke Bapa nggak apa-apa lah, aku jadi orang upahannya nggak apa-apa, bukankah ayahku itu ada ayah yang penuh kasih ya. Berarti si bungsu ini adalah apa? Dia mengenal bapaknya. Mungkin selama ini dia selalu, karena bungsu ya, selalu tinggal di rumah, dia tinggal bersama ayahnya, bergelut di rumah, dia melihat segala sesuatu yang dilakukan ayahnya dan dia melihat dan mengenal ayahnya. Kita juga seperti itu, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang sudah diselamatkan, kita mesti mengenal Bapa. Mengenal Bapa melalui ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan di gereja, ketika kita berdoa ya, itu harus sinkron ya. Maka apa yang kita lakukan dari kesehari demi kesehari ada pengenalan kepada Tuhan ya. Jadi hati kita tentu akan memiliki kasih kepada semua orang, bahkan kepada musuh ya. Kita akan tetap mendoakan mereka, kita tetap punya kasih ya, tidak hanya kepada keluarga saja tetapi kepada banyak orang ya. Karena dari situ Tuhan, orang-orang akan melihat Tuhan, pribadi Tuhan di dalam kita. Oke teman-teman, cukup ya firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, kita akan berdoa ya buat teman-teman, buat teman-teman gereja kita, juga buat bangsa kita ya. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita akan fokus ya, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh ya, dengan iman ya. Kita akan memohon kepada Tuhan yang adalah kasih, Allah Bapa kita. Mari kita berdoa, haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Biar kami sebagai orang-orang yang percaya memiliki kegiatan-kegiatan
untuk kami dapat mengimpartasikan kasih kita kepada banyak orang. Tuhan, beri kami hati yang rendah hati, beri kami hati yang penuh kasih, berikan kami hati yang mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Kami berdoa saat ini buat gereja kami Tuhan. Saat ini pada masa-masa pandemi ini, tidak hanya buat gereja kami, tapi gereja-gereja di seluruh Indonesia ini, supaya Tuhan memberikan roh pewahyuan, roh hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin gereja di seluruh negara ini Tuhan, agar mereka memiliki misi dan visi Tuhan yang dapat disampaikan kepada segenap jemaat, sehingga setiap jemaat boleh mengalami pemulihan. Keluarga-keluarga yang saat ini sudah dikumpulkan kembali karena masa-masa dirumahkan, masa-masa pandemi, biarlah saat-saat mereka berada di dalam rumah mereka Tuhan mengalami pemulihan, mengalami pengampunan, dan mereka mengalami hidup yang damai dan sejahtera. Tuhan, kerjakan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang memiliki kualitas hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa kepada setiap pendeta, gembala-gembala yang Tuhan pakai. Mereka diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, sehingga dalam melampaui hidup, memberikan firman-firman Tuhan, mereka bersukacita oleh berkat-berkat Tuhan yang diberikan. Kami juga berdoa kepada gembala kami Tuhan, dan untuk seluruh keluarganya. Tuhan menopang hidup mereka, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, dan Tuhan mencurahkan kasih dan karunia. Demikian juga untuk gereja kami, diberikan orang-orang tua, diberikan kesehatan, yang bekerja diberikan kemampuan untuk mencukupi keluarganya, yang sekolah Tuhan diberikan Tuhan pengertian, sehingga ilmu yang diserapnya akan berguna, bermanfaat bagi masa depan remaja pemuda. Kami berdoa juga untuk negara kami Tuhan. Tuhan, kami minta kasih karunia Tuhan, pencurahan kasih Tuhan di negara kami, sehingga negara kami mendapat pengampunan, mendapat pemulihan, kesembuhan, dan mendapat penyertaan Tuhan, sehingga dimampukan pada masa-masa seperti ini. Negara kami dimampukan untuk kuat tabah menghadapi segala sesuatu, dan mereka boleh dimenangkan Tuhan, sehingga mereka yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Mereka yang beraktivitas di luar, Tuhan melindungi, Allah Emmanuel bagi mereka, sehingga mereka dapat mencari nafkahnya, menerima berkat-berkat dari Tuhan dengan damai dan sejahtera. Terima kasih ya Bapa, memberkati pemimpin-pemimpin kami dalam negara ini. Mereka diberikan hati yang mengerti, penuh kasih, dan memiliki visi Tuhan, dan dinyatakan kepada segenap rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini kepada Allah Bapa Yahweh, Bapa yang berkuasa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami mengucap syukur. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih teman-teman saudara. Diberkati kalian dan saya oleh firman Tuhan, ya, untuk merenungkan juga firman Tuhan. Dan janji firman Tuhan adalah kepada setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kita seperti ditanam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang terus berbuah karena hidup di dekat batang air. Oke. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan firman ini. Kiranya firman ini akan menjadi berkat, dan sudah menjadi berkat untuk teman-teman, saudara, dan saya. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Shalom.
Amin.